Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai salah satu dari 4 bulan yang diagungkan dalam tahun Hijriah. Keutamaan di dalamnya sangat banyak kalau mau kita mengkajinya. Di antara keutamaan bulan Ramadan, yang pertama adalah disebut sebagai Syahrul Quran. Kenapa disebut sebagai Syahrul Quran? Karena di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia yang ingin mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga ke akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linas wa bayyinats minal huda wal furqan. Yang artinya pada bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk itu bagi manusia yang mau mengkajinya dan mempelajarinya. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mungkin ada sebagian di antara kita yang di luar bulan Ramadan masih merasa enggan untuk membaca, mengkaji, mempelajari, bahkan mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri. Tetapi di bulan Ramadan ada dorongan iman yang kuat bagi setiap orang yang berpuasa untuk kemudian mendekat kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan akhirnya mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Keutamaan yang kedua adalah disebut sebagai bulan ampunan. Kenapa disebut bulan ampunan? Hal ini sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu apa yang menghalangi kita untuk memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan itu? Semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakan lebar-lebar pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah di antara 2 keutamaan bulan Ramadan. Marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, agar kita termasuk ke dalam golongan yang bisa mendapatkan 2 keutamaan bulan Ramadan tersebut. Tentu saja tidak mudah kalau kita ingin mendapatkan keutamaan itu. Maka kuncinya adalah tekad yang kuat, niat yang ikhlas, dan semangat yang berkobar dalam diri kita, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan menerima puasa kita, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita dengan jalan kita melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana caranya supaya dosa-dosa kita melalui puasa Ramadan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita memiliki tugas penting. Selain kita hanya berpuasa, tetapi ada nilai yang lebih harus kita laksanakan di dalamnya. Apa itu? Nilai kepantasan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa yang kita lakukan. Caranya kita menjaga puasa kita melalui menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga sikap, pun menjaga pergaulan kita dengan orang-orang di bulan Ramadan itu. Kita sering melihat orang berpuasa hanya dengan niatan ingin menggugurkan kewajiban. Maka tentu saja mereka tidak akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala melalui puasa Ramadan.
Kita yang sudah tahu bahwasanya ada 2 syarat utama agar puasa kita memberikan nilai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman sebagai kekuatan kita, dan yang kedua adalah ihtisab atau ar-roja atau pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum bagi kita untuk memperbaiki iman dan takwa kita, memperbaiki kualitas sosial kita, dan yang paling utama adalah memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang tujuan puasa Ramadan adalah menjadikan kita manusia yang bertakwa, manusia yang baru seperti bayi yang baru dilahirkan. Semoga Allah senantiasa merahmati setiap niat baik kita dalam puasa Ramadan ini, dan semoga Allah jadikan kita pribadi yang lebih baik melalui puasa Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.